Saya tutup Bapak Ibu sekalian, memberikan contoh salah satu ibadah ini yang sering orang tanya. Di antara ibadah yang Allah buat rangkaian agar kita bisa sering komunikasi dengan Allah secara langsung, gak ada operatornya, doa. Langsung, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa saja disampaikan. Kita kalau mau ketemu sama wali kota, sekretaris lah, janji dulu, proposal dulu, diundang kapan, macam-macam syaratnya. Ini enggak, sama Allah SWT langsung Allah kasih, doa. Pertanyaan sering muncul di pengajian saya begini, Ustadz, kalau saya berdoa, gitu kan, dari mana saya tahu kalau Allah sudah terima? Ini pertanyaan penting ya. Begini jawabannya teman-teman sekalian. Kalau kita berdoa kepada Allah, asal memenuhi syarat, ingat semua punya syarat ya. Kalau ada kampus nih, di kota Balikpapan ini, ada kampus, kemudian teman-teman mau masuk, tapi dia cuma lewat, dia bilang sama temannya, saya mau kuliah di sini, tapi nggak pernah ikuti syarat, nggak pernah daftar, nggak pernah bawa ijazah. Gimana caranya bisa masuk? Nggak mungkin. Harus ikutin syaratnya. Syaratnya doa tidak harus ikhlas karena Allah SWT. Yang kedua, tidak boleh minta yang haram. Ini. Minta dikasih rezeki sama Allah untuk dipakai berzina, nggak bakal mungkin, gitu kan. Juga tidak boleh tergesa-gesa, ucapannya harus santun. Kita kalau minta dinaikkan gaji oleh atasan, tidak mungkin kita teriak-teriak, nggak mungkin kita marah-marah. Tulis dengan rapi, tulis semua mohon-mohon, puji-puji, baru kemudian minta. Itu hanya untuk dinaikkan gaji. Sama Allah kita minta kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga, banyak. Harus santun. Tidak tergesa-gesa menikmatin prosesnya. Karena memang Allah menciptakan proses. Ini teman-teman gini, kalau kita minta, lagi lapar nih, ya Allah hilangkan lapar saya. Saya tanya, tiba-tiba laparnya hilang? Ada proses kan? Nanti Allah kasih, ada orang yang kasih kita makanan. Dikasih, ada orang yang kasih uang, kita dapat duit. Kemudian kita beli makanan. Makanan itu pun diproses. Makan dulu, dikunyah, masuk ke usus, baru kemudian hilang laparnya. Proses ada. Haus, kita minum dulu, diteguk dulu baru hilang hausnya. Capek, ya Allah capek ya Allah. Apakah tiba-tiba hilang capeknya? Enggak. Tidur dulu, bangun tidur baru hilang capeknya. Sakit, ya Allah sembuhin. Nanti Allah tuntun tuh. Jawaban doa datang dalam bentuk sinyal. Ini penutupan bahasan kita. Begini maksudnya. Kalau Bapak Ibu lagi berdoa, ya Allah sembuhin saya. Lalu Allah ACC, doanya diterima nih. Gitu kan. Baik. Kemudian, ini karena antum di kantor, jadi bahasa kantor ya. Ya Allah beriin saya jodoh, Allah terima. Ya Allah mudahin rezeki, Allah terima. Dari mana saya bisa tahu kalau Allah terima? Datang dalam bentuk sinyal. Begini misalnya, besok pagi ada teman yang mampir ke rumah kita, atau kerabat, lalu kita ngobrol-ngobrol, begini, begitu, ceritain macam-macam. Terus tiba-tiba, gitu kan, terlintaslah pembicaraan tentang penyakit kita. Lalu dia bilang, setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Itu jawaban doa kita. Kita ke sana, konsultasi cocok, resepnya cocok, sembuh. Pertanyaannya, dokter sama obat yang sembuhin Anda? Bukan demi Allah. Itu jawaban doa. Karena kalau Allah belum mau kita sembuh, mau dokter spesialis dari manapun, obatnya semahal apapun tidak akan sembuh. Ya Allah mudahin jodoh saya. Ini kadang-kadang saya luruskan kalau ada yang masih belum nikah atau mungkin anak-anaknya, ingat, selalu salahin Allah. Allah belum kasih saya jodoh. Ini dari mana ini? Datang dalam bentuk sinyal. Ya, kata ulama tidak ada manusia yang tidak ada jodohnya, subhanallah. Enggak ada. Walaupun dia lumpuh ada sinyalnya, ada kecenderungan, ada orang yang suka, ada yang tawarin anaknya, cuma dasarnya dia yang rewel. Dikasih tinggi gak mau, saya mau pendek. Dikasih putih, saya mau hitam, ya. Dikasih kurus, saya mau gemuk. Tolak, nggak mau. Allah terus kirimin sinyal, terus datang, ditolak sampai dia sudah tua pun masih dikasih sinyal biasanya. Tapi nolak, dia yang rewel. Itu sinyalnya, pekah tangkap sinyal itu. Ya Allah mudahin rezeki saya. Besok ada teman yang telepon atau kita pernah melamar di perusahaan, datang panggilannya. Ada teman datang bisnis nih, saya mau bisnis nih, mau buka butik. Kita tangkap sinyalnya. Siapa yang menggerakkan dia untuk datang menawarkan kita? Baik. Cari tahu siapa dia, cari tahu modal usahanya, kemudian kita tinjau lokasinya, tangkap sinyalnya, investasi, ada rezekinya tuh. Pekah menangkap sinyalnya Allah. Jadi Allah tidak mungkin turunkan tangan dari langit memberikan sesuatu kepada kita. Kalau kita minta obat Allah sembuh, Allah nggak lemparin obat dari langit. Jodoh Allah nggak lempar manusia, gitu kan?
Kalau kita minta rezeki, Allah nggak lemparin duit, tapi Allah kasih dalam bentuk sinyal, pekalah menangkap itu. Seperti itu. Jadi ini kurang lebih gambaran kita tentang mengenal Allah SWT. Teman-teman sekalian, kalau kita sudah kenal Allah yang di langit sana, Dia yang menciptakan segala satunya, baik atau buruk, maka ingat, kata kuncinya, jangan pernah meminta, memohon, takut, menyembah kecuali Allah SWT. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, ikrarkanlah, gitu kan, bahwasanya hidupku, matiku, ibadahku, semuanya, salat, sembelihanku hanya untuk Allah SWT alam semesta. Jadi itu seperti itu kurang lebih gambarannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat insyaallah, dan semoga Allah SWT memberkahi majelis kita ini, dan kita juga sejenak mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tersiksa atau terniaya dimanapun, di Myanmar, semoga Allah SWT, dan juga di Palestina, di Syria, di Irak, di Yaman, dimanapun mereka berada, sekarang di Uganda juga lagi berkecamuk, semoga Allah SWT menenangkan ya keributan yang sedang ada. Allah angkat semua ketakutan mereka, Allah sembuhkan penyakit-penyakit yang sedang menimpa mereka, Allah hancurkan musuh-musuh mereka, dan juga Allah mempartisipasikan kita dengan mereka dari pahala, baik dengan doa kita, dengan harta kita, dan juga dengan jiwa kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan insyaallah sekali lagi apa yang kita bahas bermanfaat, dan lebih kurangnya tolong dimaafkan.